Kita butuh kesegaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kita ketemu lagi ya. Tapi hari ini ketemunya lebih pagi kita ya. Pukul 9:20. Biasanya kita siaran langsungnya itu jam 1:30 siang atau jelang sore, ya kan? Tapi karena hari ini kita tidak ada kesibukan, ya udah kita mulai lebih awal lagi. Mana tahu nanti habis zuhur nanti kita ada kesibukan, ya kan, gitu loh. Karena kita kan memilih di rumah saja. Jadi kita bebas kita memilih kapan kita mau live, kan seperti itu. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat ya? Ya, ada yang lagi sakit gigi, ada yang lagi sakit perut kah, lagi mencret mungkin. Nah, atau mungkin para hackers lagi mencret. Ya, pagi-pagi saya sudah diteror oleh para haters ya. Nggak tiba-tiba ada nomor tak dikenal yang masuk ya, itu tiba-tiba bilang tobatlah, bertobatlah. Nah, dia ngirim stiker seperti itu. Dan itu menandakan bahwa ya ada unsur ketakutan dari para hackers kepada sepak terjang, kepada langkah-langkah kecil kita. Padahal kita di sini akunnya masih akun yang kecil, baru 1.100 ya, hampir 1.200 lah ya, alhamdulillah ya, meskipun kecil tapi kita selalu bersyukur seperti itu kan. Cuman entah kenapa para hackers ini mereka mungkin sangat memperhitungkan ya ke depannya ya, oh ini bahaya nih kayaknya nih, jadi kecil harus diberi pelajaran mungkin seperti itu. Cuman saya tuh berprinsip ya kan, apabila Allah sudah menganugerahkan rezeki kepada hambanya, tidak ada suatu apa dan siapapun juga yang bisa mengganggu-gugatnya seperti itu. Karena apa? Kekuasaan Allah lah yang paling tinggi. Nah gitu. Ya mungkin para hackers mungkin lupa dengan itu, ya kan? Jadi sehingga mereka tuh merasa bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Maaf saja ya. Ada kekuatan ya yang sangat-sangat besar dan maha dahsyat gitu loh. Dan bisa sesuai kehendaknya ya, kita langsung langsung begitu ya, langsung hilang nyawanya gitu loh. Nah, makanya saya sering mengingatkan para haters untuk berhati-hati dalam melakukan aksi dan atraksinya di live orang itu kan. Kenapa? Ya, takutnya pada saat menuliskan komentar-komentar yang mereka ingin luncurkan ya, untuk menjatuhkan, untuk melemahkan itu, pada saat itulah nyawa melesat dari badan. Nah kan seperti itu kan. Nah jadi sehingga sangat tragis kematiannya itu sebagai seorang pembenci, dan itu adalah kematian yang sangat tidak baik ya. Kan akhir kehidupan kita ini adalah harusnya akhir yang baik. Iya, memang seperti itu. Aima ngerti kali ya. Emang seperti itu. Jadi dalam hal ini saya hanya mengingatkan saja, karena kita sesama
manusia. Nah, seperti itu ya. Hanya mengingatkan saja, jangan sampai penyesalan ya, karena kalau nyawa sudah sampai di sini itu taubat udah nggak diterima lagi ya, udah nggak diterima lagi seperti itu. Bertobatlah ya sebelum Anda ya, atau berpikir dulu sebelum melakukan apapun ya. Nah, kalau kami yang sudah berusia 51 tahun ini, kita memang mempergunakan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat saja ya. Alhamdulillah Allah selalu memberikan kita petunjuk. Alhamdulillah kita selalu mensyukuri itu ya kan. Nah, kalau pas lagi live saya sering diganggu oleh para hackers ya kan, kadang-kadang nelpon di sini seolah-olah kayak ada paket datang, nanti pas diangkat nelponnya berkali-kali, pas diangkat dia diam aja gitu kan, memang mengganggu, memang sengaja mengganggu itu kan. Kalau komen-komen tuh udah biasa lah ya, udah biasa gitu kan, saling panggil-panggil mereka gitu loh. Tapi sebenarnya para hackers inilah yang setia menonton, itu saya tahu ya gitu loh. Karena pertunjukan live ngobrol-ngobrol seperti ini memang nggak semua orang suka ya, nggak semua orang suka seperti ini, karena kebanyakan orang Indonesia ini kan adalah negara paling tersantai di dunia. Tersantai kayak di pantai ya kan. Negara Indonesia ini adalah nomor 1 paling santai rakyatnya di dunia gitu loh. Jadi kebanyakan ya mereka suka nonton real lucu ya, yang nggak suka yang berpikir-pikir banget gitu loh. Kalau berpikir-pikir banget tuh rasanya menyesakkan dada gitu loh. Padahal dalam hidup ini kita dibekali dengan otak ya kan, untuk kita berpikir. Nah, supaya untuk apa kita bisa memilih dan kita bisa melangkah lebih maju terus di keduniawian ini kan, seperti itu ya, seperti itu kan itu loh. Oke, baiklah ya, salam pembuka pagi kita tuh berupa teror dari rasa tidak senang saya kepada yang memberikan saya teror pagi-pagi ya kan. Itu nggak usah lah seperti itu lagi ya, paling nanti kena blokir juga ya. Baru satu kali chat udah kena blokir, jadi tak tersampaikan keinginannya ya kan gitu loh. Itu fail gitu loh, fail banget. Oke. Ya, ada 3 poin yang saya ingin beritakan kepada teman-teman di sini ya. Ya, pertama harga cabai naik ya. Harga cabai rawit naik 2 kali lipat ya, dari 40.000 menjadi 80.000. Nah, kemudian harga cabai merah juga naik dari 30.000 per kilogram menjadi 60.000 per kilogram. Itu kenapa? Piye kok bisa ya kan gitu loh. Nah, bagi para petani cabai yang berhasil panen dan hasilnya bagus ya, berhasil menjual per kilonya itu 60.000, itu harga di pasar kali ya. Tapi kalau harga harga dari petani pasti juga naik lah ya kan gitu loh. Mereka pasti menikmati kenaikan ini. Yang panen ternyata cabai itu dipanennya sekali seminggu ya kan. Nah, sekali seminggu. Nah, tadi ada yang panen 50 kilo ya, dikali anggaplah 50.000 ya, 50.000 per kilonya. Nah, berapa itu? Berapa? 25 juta. Iya, berapa sih? 50.000 dikali 50. Berapa sih? 2.500.000 ya. 50.000 dikali 100, 5 juta. 2.500.000. Ya, 2,5 juta. Jadilah. Berarti sebulannya dapatnya 10 juta. Wah, bagus banget itu. Ya,
hanya kan biasanya saat kalau nanam cabai di polybag itu kan satu satu polybag itu kan menghasilkan pada saat panen kan 1 kilo. Berarti hanya 50 polybag saja, 50 kantong sudah menghasilkan 50 kilo. 50 polybag itu dikit banget. Sedikit. Perulahannya sedikit saja. Tapi kalau penghasilan per minggunya 2,5 juta itu dalam tuh bagi para petani ya. Kalau dibeliin kalau dibelikan ke paket bisnis ini bisa dapat 4 paket ya kan. Nah, satu paketnya kan 2,5 juta ya kan. Pakai reguler lah ya, yang 7.600.000 dapat barangnya 14 kali 3 kayak gitu tuh. Jadi harga cabai itu naik karena apa? Karena banyak petani yang gagal panen gitu loh. Gagal panennya kenapa gitu loh. Nah, masih ada perbedaan lah ya bagi para petani yang sangat-sangat care ya, memakai pupuk atau pupuk dan pestisida ya. Pemakaian pupuk pestisida organik, nah itu jauh lebih menguntungkan dari segi biaya dan juga hasil panennya aman dikonsumsi. Berbeda dengan pemakaian pupuk kimia ya, serta pestisida kimia itu biayanya mahal banget. Ya, biaya mahal banget. Jadi penting para petani itu ya hadir di sini, saya edukasi ya supaya bisa lebih rendah lagi biayanya dalam bertani cabai. Nah, nanti kita kasih tahu ya. Atau tonton, saya udah bilang berkali-kali, cintailah viti-viti saya. Beneran ya. Mengenai cabai itu adalah VT saya yang koma dengan Pak Imran, itu reseller atau mitra PT BES ya, dari Tarakan, dari Kalimantan Utara. Itu di bawah ya, agak di bawah itu, dengan Pak Imran, petani cabai. Beliau bertanam cabai ini 400 polybag ya, gitu loh. Kalau 50 polybag aja itu sekarang 60.000 per kilo cabai rawit. Berarti itu tadi ya, kalau harga petani 50.000, nah berarti petaninya dapat 2,5 juta per minggu. Nah, menggiurkan ya kan, sangat-sangat menggiurkan. Apalagi kalau sudah jadi member bisnis syariah ini ya kan. Nah, jadi mereka setiap kali pembelian pupuk itu mendapatkan poin dikumpulkan ya, sebelah kanan 100, sebelah kiri 100, itu mendapatkan uang 20 juta untuk beli motor cash. Jadi kalau orang Indonesia ini di bisnis multi level marketing, nah kan begitu pula ya cara pengucapan di bisnis multi level marketing gitu kan. Nah, ntar ya, minum dulu. Kalau ya aturan di MLM itu menerapkan komisi harian saja ya, tidak memberikan uang cash untuk membeli kendaraan ya, seperti kita PT BES ini memberikan 20 juta untuk membeli motor ya. Jadi multi level marketing yang hanya memberikan komisi harian saja ya, itu biasanya ya membernya itu beli kendaraan itu tetap kredit, artinya berurusan sama riba juga. Artinya apa? Tidak berkah, seperti itu. Tapi kalau di bisnis PT BES ini ya, kita memberikan komisi harian, juga ada mingguan, juga ada gaji bulanan, juga diberikan uang 20 juta ya apabila sudah cukup
ya poinnya. 100 kiri, 100 kanan. Sekarang masih diskon 75 kiri, 75 kanan. Dapat uang 20 juta. Jadi mudah sekali bagi membernya ini, nih dapat 20 juta nih, ya kan gitu kan? Dibelikan motor. Pasti dibelikan motor. Berbeda dengan yang tidak dikasih cash seperti ini, hanya komisi harian doang. Ada kan yang seperti itu. Karena ciri khas rakyat Indonesia ini sukanya dimanja gitu kan, pengen dimanja ya. Jadi dikasih semua oleh bisnis PT BES ini ya, dikasih komisi harian, dikasih komisi mingguan. Hari ini Selasa nih ya, ini pembayaran komisi mingguan ini. Coba dicek ya ke rekening Anda yang kinerjanya minggu lalu itu ya bagus ya, gitu loh ya. Kalau ada dua pasang Anda, minimal 2 pasang itu dibayar ya 200.000, lumayan ya buat komisi itu minimal ya, minimal minimal itu 200.000. Jadi minimal 2 pasang dibayar. Kalau maksimalnya itu perharinya dibayarnya itu 12 pasang. Nah kayak gitu, berarti 12 pasang dikali 7 hari. Nah seperti itu, enak banget ya. Belum lagi komisi hariannya minimalnya 400.000 per hari, maksimalnya bisa di atas 12.400.000. Ada yang terima 25 juta per hari, itu komisi hariannya seperti itu ya. Wih, luar biasa banget komisi hariannya gitu loh. Nah, nanti dah terkumpul poinnya, dikasih 20 juta. Nanti meneruskan lagi, poinnya nggak 0 ya. Tidak ada tutup poin, kan di akhir bulan, awal bulan poinnya nggak 0 gitu loh. Nah, enak banget, masih terus ya. Masih terus gitu loh. Berbeda dengan yang lainnya, kalau sudah terima uang, itu poinnya dinolkan. Jadi kayak sapi perahan ya, kayak perbudakan seperti itu gitu loh. Disuruh kerja itu loh. Kemudian udah dapat hasilnya 0 lagi ya, dari awal lagi ya. Kalau kita enggak, kalau kita tetap teruskan ya. Saya pernah dulu menjalankan bisnis yang Amerika itu ya. Itu pangkatnya aja, levelnya itu aja bisa turun dari yang itu warna turun, jadi lama-lama turunlah jadi yang biasa aja, member biasa gitu. Itu kan capek seperti itu ya. Mana keuntungannya juga tipis lagi ya kan, keuntungannya tipis banget. Dari segi harga juga mahal, harga barangnya juga nggak terjangkau karena kan bikin barangnya di luar negeri sana. Nah seperti itu. Jadi kalau kita memilih bisnis MLM atau multi level marketing ya, yang banyak dikerjakan oleh para artis, anggota dewan ya, para polisi, tentara ya kan. Nah kenapa? Mereka pasti akan melalui masa pensiun nanti kan ya. Kalau kayak tentara, polisi usia 58 ya, 56 tuh pensiun. Nah terus mau ngapain, jabatannya, kursinya, kekuasaannya semua udah nggak ada lagi. Terus mau ngapain? 56 tuh masih muda ya, masih produktif sebenarnya. Nah kayak gitu tuh kan. Kalau artis ada masa dia yang laku nggak lakunya ya kan. Nah jadi kalau sebelum masa kebintangannya itu meredup, dia sudah berbisnis ya. Contoh kayak Hengky Kurniawan ya, yang sekarang jadi bupati Bandung, Kabupaten Bandung Barat atau Bandung mana tuh. Nah kan Kabupaten Bandung ada 2 ya kan gitu loh. Yang satu lagi itu Bandung artis pula yang jadi wakil
bupatinya yang Sahrul Gunawan itu. Nah, saya pun taunya dari Komal di sini. Kayak gitu tuh. Ada nggak teman-teman sesama mitra nih yang hadir di sini ya? Ada nggak sih dari ada 2 miliar mata memandang. Semua saya doakan ya, semua yang hadir dari tadi saya doakan mendapatkan 1 miliar pertamanya di tahun ini. Tahun apa? Tahun 1446 Hijriah, bukan tahun gajah. Tahun gajah tuh tahun kelahiran Rasulullah. Itu bulan depan ya, bulan Maulidnya bulan depan. Nah, seperti itu gitu loh. Jadi alhamdulillah saya sudah hari ini saya mulai untuk live lebih pagi lagi ya, pukul 9:20, dan saya sangat bersemangat sekali. Mudah-mudahan nanti bisa live yang kedua kali nanti ya, after zuhur nanti ya. Miliaran mulu Pak, triliunnya kapan? Ya itu gampang ya, karena ya kan misalnya kayak kita nih, anggota keluarga kita misalnya ada 10 orang ya kan, ada 10 orang tuh. Nah sekarang ini kan udah tahu nih ya, yang bertanya ini ya, paketnya 2.850.000 saja harganya, dapat 16 produk. Nah itu potensi rezekinya dari 1,67 miliar naik menjadi 3,67 miliar. Anggaplah dengan komisi harian, komisi bulanan, komisi satu titik itu, satu ID itu ya, menghasilkan 4 miliar. Ambil paket priority yang 31. Nah, 4 miliar dikali 31 itu udah berapa coba? Ya kali 30 berarti 124 miliar. Nah, 124 miliar ini kalau ada 10 anggota keluarganya, ada 10 orang ya, itu sudah 1 triliun lebih itu. Ada jalannya di sini. Ada jalannya di sini. Dari kemarin saya bilang ya, saya doakan semua yang bergabung di sini dapat satu matematikanya lancar benar. Ya dong, ya kita kan jurusan fisika dulu. Kita kan jurusan fisika dulu waktu SMA ya, tahun 89 sampai 91 tamatnya begitu. Ya, gini-gini kita jurusan fisika ya. Kamu jurusan apa? Jadi karena semuanya itu logik, makanya kita bersemangat gitu loh, meskipun sudah usia 51 tahun. Rawabuaya itu dekat apartemen. Saya di Cengkareng, Jakarta Barat. Dekat Hotel Aston. Nah, tahu kalau kamu orang Rawabuaya. Pulau Gadung. Jadi di tahun-tahun yang berlalu, di masa muda dulu ya, saya hafal dong. Kalau kamu mencintai acara live saya, kamu mungkin pernah tuh dengar saya ngomong, saya hafal beberapa kota di dunia ini. Nah, di dunia ini loh ya. Ya, saya hafal Kuala Lumpur, Singapura, nah Thailand tuh yang Phuket ya, Phuketnya saya hafal karena kesana sudah 3 kali. Nah begitu. Terus kalau Indonesia, Jakarta, Makassar, Bali, nah terus Padang, Bukit Tinggi, Bengkulu, banyaklah pokoknya.
Sebenarnya New Delhi kita hafal juga, Jaipur kita hafal juga. Tapi kan kita malas ngomong. Shanghai kita pernah juga ke sana. Tapi kan kita pengennya dipancing. Kalau nggak dipancing kayak gini nggak akan keluar ya kan, kita kan orangnya low profile ya kan. Kita sebut aja dulu ASEAN. Nah, saya udah tahu tipikal hackers ini ya, mereka itu sebenarnya bodoh. Jadi biar lalu mereka akan terpancing gitu loh. Jadi kesannya ke kita tuh low profile gitu. Low profile seperti itu. Ngapain kita sebut-sebut duluan ya kan? Ngapain kita sebut-sebut duluan? Biar mereka bertanya dulu. Ya dong, supaya kalian punya komentar itu yang berbeda dari biasanya. Itu yang saya mau. Ya, jadi kita ada komunikasi, ya kan? Saya sangat menghargai para haters yang bersedia setia nonton live saya dari awal sampai akhir. Saya tahu itu, saya pastikan itu terjadi dan kejadiannya. Saya ingin menghargai kalian. Beginilah saya cara menghargai kalian, mengerjai kalian, tapi dengan cara yang bagus, yang elegan gitu loh. Jadi kalian komentarnya itu tidak menyakiti saya, malah bikin saya senang. Alhamdulillah. Dan saya senang ya hubungan kita seperti ini gitu loh. Tak banyak seperti ada hubungan percintaan gitu kan, sangat-sangat edik gitu kan. Ya tergantung ngerasa atau nggak ngerasa. Saya cerita dulu ya, biar saya selesaikan dulu. Kan tadi saya udah bilang ada 3 poin yang saya mau bicarakan ya di live ini. Pertama tentang harga cabai. Kamu, ini siapa namanya nih? Firman Utina. Firman Utina. Kok kayak nama petinju ya? Kayak nama petinju ya? Firman kayak merek aki mobil juga ya. Firzak Amer. Oh, oke. Kalau kamu bukan hater, saya minta maaf ya, Firman. Biasanya para haters tuh namanya tuh kemarin namanya lucu. Habis ada nama kalau Pak kalau Pak RW, Udin, Pak RT itu udah biasa, Pak Lurah itu udah biasa. Tapi namanya habis sangat menggelitik saya. Kita minum yang warna hijau dulu ya, yang ada jeruk nipisnya. Tapi sang ini mengandung soda. Oke, tentang tentang harga cabai yang melambung 2 kali lipat ini, ada yang mau bertanya soal ini ya. Nanti mana tahu ya, ini sangat-sangat mengganggu bagi keluasan rumah tangga Anda ya kan. Mana tahu kalau istilah orang kita di sini palado ya, doyan cabe, suka makan cabe. Ya si Fatimah ya, nggak sekolah hari ini mencret gara-gara kebanyakan makan cabe semalam katanya. Kalau saya cabe itu nggak begitu ya, ada cabe enak juga sih rasanya kalau ada cabe. Tapi kalau nggak ada cabe nggak masalah. Makan bakwan nggak pakai cabe itu memang rasanya kurang enak. Tapi kalau nggak ada cabe nggak apa-apa, nggak masalah kita. Saya tuh orangnya penting nggak sih dikasih tahu? Nggak apa-apa lah, karena kan saya udah tiap hari saya ini live ya. Saya tuh orangnya itu simple aja ya. Bahkan saya nggak tahu yang mana
yang mana beras yang bagus gitu loh. Sekarang ini karena mulai dari Januari kemarin saya di rumah saja, urusan saya sudah mulai urusan rumah tangga seperti beli beras, ya kan? Sebelumnya nggak pernah ngurusin, nggak pernah ya. 50 tahun lebih saya hidup nggak ada beli beras. Baru ini karena mama sakit kan, bukan sakit sih, udah uzur, udah daya ingat beliau ya, sehat badan beliau, masih bisa jalan 82 tahun. Karena sering saya bilang-bilang di sini ya kan, bagi yang mencintai live saya tahu dia tuh. Nah, jadi cintailah produk-produk Indonesia, cintailah live-nya saya, cintailah VT-VT-nya saya, pasti Anda akan mendapatkan manfaatnya begitu. Karena VT, sekarang ada lagi ya, sekarang ini akun YouTube saya Tengku Riko. Meskipun baru 11 video, tapi saya memang agak-agak yang di TikTok agak-agak agak-agak terabaikan. Ini udah 3 hari saya belum bikin VT yang baru ya untuk TikTok, karena lagi ya malumlah kan, masih kita urusin sendiri ya, belum ada. Kalau tim kerja sudah ada, cuman tim yang ngebantu bikin mengedit video, nah itu belum. Nah, pengen sih ya kedepannya nanti akan ada. Cuman untuk bikin tim kerja yang seperti ini ya, nanti kan kita butuh yang sefrekuensi juga, harus yang chemistry-nya itu ada chemistry itu maksudnya. Ya yang klik lah seperti itu. Karena saya orangnya tuh suka perfeksionis juga enggak sih. Cuman kalau lihat orang kerjanya ngasal-ngasal gitu tuh, kalau gini nanti perasaan saya sendiri ngomong, mendingan bikin sendiri kalau seperti ini hasilnya. Nah, itu kan nggak enak kan? Padahal kan kita bayar buat orang itu mengedit, itu kan seperti itu. Oke, jadi poin pertama tentang harga cabai itu belum ada yang menyambutnya dengan senang hati ya, biasa aja. Biasalah, cabai itu kadang naik kadang turun ya, biasa aja ya, nggak begitu tergoncang ya, nggak gitu tergoncang ya teman-teman ya. Santai aja lah kalau harga cabai. Berarti yang di sini bukan tipikal palado ya, nggak suka lado, nggak suka cabai kali ya. Oke. Sekarang kita ke poin yang kedua. Poin yang kedua itu ini tentang kemarin saya cerita ya. Jadi orang-orang banyak yang bertanya, Bang Ho sudah dapat apa di bisnis ini ya kan? Nah, terus orang-orang suka ya melihat hasil outputnya seperti apa. Jadi orang-orang tidak mungkin atau belum kali sampai ke fase di mana kita tidak perlu menunjukkan sesuatu lagi ya gitu. Yang penting kita ya udah nggak perlu kita nunjukin, kita ada, kita punya, kita tunjukkan. Perlu banget kita tunjukkan harus punya ini. Kemudian perlu banget kita mesti pamer gitu. Kita harus sampai ke fase itu ya. Saya sudah 51 tahun, nggak lagi sampai ke fase-fase yang harus spill ini, spill itu gitu loh untuk pamer. Kita nggak seperti itu ya, nggak seperti itu. Jadi apabila ya hasil miliaran itu teman-teman lihat di sini ya, harus kelihatan luxury banget gitu kan ya, Anda bisa jadi Anda salah menyimpulkan gitu loh. Nah, jadi yang mau saya ceritakan hari ini poinnya adalah ya,
teman saya tadi malam cerita kita pulang dari pengajian kan. Jadi habis buka bersama ada pengajian, habis sholat isya kita nongkrong sebentar di tempat kesayangan kita, ya kan? Nah, tahu nggak tempat kesayangan kita di mana? Kalau tim aku tahu lah itu di mana ya. Nah, di situ. Jadi ada transaksi jual beli kos-kosan, ya kan? Hari ini nih. Kos-kosan itu yang harganya 3M dijual 2,3 M karena butuh uang. Itu loh. Ya, itu dimiliki oleh seorang seorang profesional ya. Profesional yang bayarannya tinggi sih kalau menurut aku ya, gitu loh. Ya, memang skillnya itu terpandang lah gitu ya. Tapi karena uang 2,3 M itu akan digunakan untuk pengobatan operasi cancer atau operasi kanker, itu bikin saya terkejut gitu loh. 2,3 M untuk operasi kanker? Langsung tercetus, kenapa nggak pakai Bodymoon? Bodymoon cuma 250.000. Kalau dia anggota, kalau dia punya satu downline cuma 125.000. Sama ongkos kirim 135 lah ya, per produknya 10.000 lah gitu kan, 135.000. Semurah itu. Ini 2,3 M buat operasi cancer. Tambah lagi dengan Bimax ya, sama Hubs Pro. Jangan lupa LVN Collagenea. Itu semua nggak sampai 1 juta. Jadi mikir saya gitu kan, begitulah harga kesehatan itu. Ya, harga kesehatan itu ya. Rumah kos-kosan 30 kamar, ada ruko pula, ada toko pula 3 pintu, ya Allah. Dengan kalau kita perhitungkan itu, salam kenal dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Tanah Bugis. Saya pernah ke Bulukumba. Saya pernah ke sebelahnya tuh, Tanjung Bira, bagus banget. Keren banget. Menunjukkan ya, Tanjung Bira itu adalah pantai terindah kedua ya dari semua pantai yang pernah saya kunjungin. Ya, yang paling indah pertama itu di Maya Bay di Phuket sana. Maya Bay ya namanya, yang ada di film The Beach ya, Leonardo DiCaprio. Sebentar ya, mama saya minta susu sebentar. Di kotanya belum pernah. Belum, waktu itu cuma sebentar aja lihat pembuatan perahu pinisi. Wah, sebenarnya itu penting banget ya. Tapi karena kunjungan saya ke kota Makassar tahun 2008 2009, waktu saya masih berbisnis garment, hanya sebentar. Jadi ya terbatas lah. Nginep lah sehari tuh di Tanjung Bira waktu itu weekend. Jadi paling best sana ke Tanjung Bira itu, paling bestnya tuh bulan April. Jadi pantainya itu, jadi ada gua-gua itu kan, guanya tuh akan kelihatan. Jadi karena bulan April itu kan airnya surut. Wah, keren banget. Jadi kita bisa ngecamp lah di guanya sana. Kayak gitulah. Pak Fahmi Al Muhainir Sarifudin.
Someday insya Allah saya nyampe lagi deh ke sana, karena saya ada tempat istirahat lah di Goa ya, di Palangga. Di Palangga. Thank you Pak Fahmi sudah menyapa di sini ya. Kita lanjutlah, kita cerita yang tadi ya. Nah, bergabung di bisnis ini hanya bayar 2.850.000, dapat 16 produk. Itu nggak perlu operasi lagi tuh cancer, ya kan? Nggak perlu lagi operasi cancer. Ya, yang mencintai VT-VT saya itu bisa lihat di VT-VT yang VT saya di bawah, agak kira-kira bulan lalu lah itu, tentang benjolan pada dinding perut. Nah, itu di benjolannya hilang sendiri setelah 3 bulan mengkonsumsi LVN Collagen dengan Hubs Pro. Waktu itu belum ada lagi Body Moon. Nah, sekarang Body Moon ini yang suka saya tetes kalau saya lagi nah gitu kan, membersihkan tenggorokan pas lagi batuk kan, atau pas saya lagi flu ya, pengen membunuh virus ya kan. Nah, 7 tetes. Jadi untuk menggantikan kemoterapi yang sangat ribet dan sangat menghancurkan tubuh itu bisa digantikan dengan 7 tetes Body Moon, 7 tetes pagi, 7 tetes siang, 7 tetes sore atau malam. Semudah itu dengan biaya yang murah. Jadi kalau yang jual ruko itu tahu treatment yang ini, dia nggak perlu jual rukonya yang 2,3 M. Disinilah ya teman-teman harus tahu, kesehatan itu sangat tinggi nilainya. Ya, jadi nggak usah bertanya-tanya lagi ya, hostnya dapat apa ya, ya dari yang kita bergabung 2.850.000 itu, kita pakai produknya PCA, kita pakai Cerita dan Ajak. Nah, itu nilai kesehatan yang kita dapatkan itu lebih ya dari miliaran atau triliunan itu ya. Seperti itu kita menilai value bisnis ini, produknya juga, terutama produknya itu kan. Jadi poin kedua itu tentang operasi cancer yang dibiayai dari penjualan kos-kosan 30 kamar sama toko 3 pintu untuk operasi cancer. Jadi saya ulang kembali ya, yang mencintai VT-VT saya nanti akan ketemu ya, tidak jadi operasi katarak ya setelah jadi member di sini. Jadi betapa pentingnya jadi member ini, bergabung di sini ya. Jadi Anda itu, maaf ya pakai Anda, bukan berarti saya pasang jarak terlalu, teman-teman lah ya, teman-teman itu sangat beruntung ya pakai produknya itu loh. Saya percaya nggak percaya, harus percaya, memang itu kejadian. Alhamdulillah ya, mama saya nih kalau makan itu mesti pakai taburan gula gitu loh, kan takut pedes cabe ya kan, kita kan nggak masak di rumah, jadi ya udah kita beli. Kita yang di sini kan Sumatera, tau lah ya, rasa-rasa gulai Sumatera ini cabenya itu pasti ada kan, jadi ditabur pakai gula. Alhamdulillah beliau kesehatannya baik-baik aja. Selamat pagi juga. Saya sedih ya kalau sampai mesti jual-jual rumah gitu, MM-an hanya untuk sebuah kesehatan gitu loh. Itu karena itulah makanya saya mengedukasi di sini rajin banget. Bahkan hari ini kemungkinan bisa 2 kali saya mengedukasi gitu loh. Itulah para haters betapa pentingnya saya mengedukasi di sini. Kalian sudah mulai jinak, tidak lagi mengganggu saya sangat-sangat
menghargai ya. Saya kasih tepuk tangan dulu deh. Ya, gak usah diganggu lah ya host yang itu tuh ya. Bukan kasihan, tapi cita-citanya sungguh mulia begitu. Kalian mesti paham ya, karena para haters kan manusia juga. Kalian dengarkan apa saya bilang, karena kalian yang setia dengerin ini saya ngomong dari awal sampai akhir, ya kan? Jadi kalian tahu apa pokok-pokok bahasan yang saya bilang itu. Nah, itulah poin kedua kita ya. Sampai jual kos-kosan 2,3 M untuk operasi cancer. Waduh. Padahal biaya murah banget loh di sini, hanya 2.850.000, dapat potensi rezekinya 4 miliar. Jadi sangat-sangat ironik ya, sangat ironis gitu loh. Nah, itulah ya, terbantu nggak kira-kira masyarakat? Ya, terbantu nggak kira-kira masyarakat ya? Terbantu sangat. Alhamdulillah. Mama bangun-bangun langsung minta susu. Langsung duduk di situ. Langsung kasih komen. Kita kasih sorakan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiganya apa ya tadi, lupa. Pertama tentang cabai, terus tentang orang jual kos-kosan untuk biaya operasi cancer. Yang ketiganya apa tadi ya? Rasanya ada yang ketiga, lupa. Udah jam berapa sih? 10:06. Tadi kita mulainya jam 9. Oh, masih awal lagi ya. Belum setengahnya nih kayak ini. Muhammad Harmin. Ya, kalau ada saudaranya ya, biaya pengobatannya hampir udah miliaran gitu tuh, ingat aja lah ya, mampir aja lah ke sini, bertanya lah di sini ya, konsultasi di sini gitu loh. Pasti terbantu lah ya kan, pastilah terbantu. Karena apa? Karena sudah banyak yang kita bantu, kita selamatkan ya. Teman-teman yang stroke ya, yang udah bosen banget mengkonsumsi obat-obat rumah sakit itu kan, ambil setiap bulan, kemudian itu 12,5 tahun. Itu dari saya SMP. Saya sekarang sudah 51 tahun. Dari saya SMP, beliau sakit sampai saya waktu itu kerja tahun 98 beliau meninggal. Saya SMP aja tuh tahun 80-an, tahun tamat SMP tahun 88. Nah, 12,5 tahun. Itu tiap bulan ambil obat ke rumah sakit, kuku-kuku beliau ini menghitam, kemudian retak-retak gitu kan. Karena 12,5 tahun minum itu, dan saya pun nggak tahu mau ngapain karena masih kecil kan. Dan belum ada ketertarikan untuk mempelajari tentang kesehatan diri pribadi. Yang taunya cuman ke dokter, ke rumah sakit ya kan. Apalagi waktu itu saya kerja di BUMN, jadi fasilitas kesehatan itu memang ada dari kantor. Jadi tinggal terserah kita mau kunjungan dokter kemana, nanti diganti sama kantor itunya, biayanya.
gitu gitu aja tuh. Itu udah karena fasilitas, jadi ya kita pakai gitu. Dan sekarang inilah baru baru tahu ya. Karena alhamdulillah ya, mama menikmati. Jadi 9 tahun belakangan ini ya kita beralih ke metode pengobatan herbal. Pengobatan herbal Amerika yang mahal ya. Biaya per bulannya bisa 5 juta per bulan, itu pun masih kurang ya kan. Bahkan pernah saya beli obat herbal itu yang untuk 90 hari harganya 15.500.000 gitu loh. Nah, begitulah kita saking tidak maunya kena. Dibanding yang miliaran tadi, ya kan? Dibanding yang miliaran tadi, sangat kecil angka 15.500.000 itu. Sangat kecil angka 5 juta per bulan. Nah, oke. Sekarang diganti dengan produk bisnis syariah ini. Mau tahu berapa biaya kita? Ya. Kadang nggak sampai 500.000 per bulan, kan harganya cuma 135.000 per botolnya. Ecovico 135, Bimex 135, Halspro 135, Bodymoon 135, lebih 500 ya. Karena Bodymoon nggak tiap bulan kita beli, seperti itu. Jadi saya merasa masih sedih ya, meskipun bukan saya yang jual kos-kosan itu, tapi rasanya masih sedih gitu loh. Jangan sampai kejadian ini terjadi pada teman-teman semua ya. Makanya teman-teman itu milikilah kepercayaan diri, dan apa yang kalian terima itu adalah sesuatu yang benar dan layak untuk kalian percaya gitu loh ya. Saya tahu ya, saya juga sama seperti kalian. Udah tahu, tapi memulainya itu yang belum, ya kan? Nah, kadang-kadang harus dipaksa. Dipaksanya gimana? Kejadian dulu, ya. Kejadian dulu, ya, terjadi sama diri kita. Barulah tuh tunggang tunggi gitu ya. Barulah bertungkus lumus tuh. Selagi belum terlambat. Kalau sudah terlambat, ya bertangis-tangisan lah jadinya, ya kan? Nah gitu. Kebanyakan itu sudah terlambat. Jadi penyesalan itu biasanya ya hadirnya di belakang. Kalau di depan itu namanya down payment. Ini saya masih terharu dengan untuk operasi cancer itu mesti jual kos-kosan 30 pintu. 30 kamar. Itu per bulannya lebih kurang 20 juta dapat itu ya. 20 juta per bulan. Untuk kehidupan yang menengah itu jadilah gak usah kerja lagi ya, goyang-goyang kaki aja di rumah, ya kan? Bagi ya, kalau yang nama penyakit itu bukan hanya orang yang sudah tua aja ya. Kalau orang sudah tua kan organnya rusak, itu wajar ya, sama kayak mobil ya. Mobil itu mobil tua lah ya, tentu pada berusak-rusakan itu apanya, Pak Supli endeman apa ya ini, tolong ditulis ulang lah ininya, komennya ya. Supli endeman ini apa sih? Demam. Supli itu apa? Pak Supply endeman apa sih? Supply and demand, iya gitu.
Surya Mandiri ini kayak nama ini ya, PT yang SPBU itu ya. Banyak banget kan yang jual. Bukan saya nggak ngerti, ini arahnya kemana? Ini tentang penyakit kah? Ya kalau di istilah PTBS kita supply and demand ini nggak ada, ya. Kita di sini kan mengedukasi masyarakat, ya. Jadi kita pakai bahasa yang ringan-ringan aja gitu loh. Kalau seperti ini, ya itu masyarakat nggak ngerti. Kalau saya ngerti. Tapi arah pertanyaannya kan kita nggak ngerti. Ini kemana arahnya? Ya, arahnya ke ekonomi kah atau penyakit? Ya ngapain tanya-tanya supply and demand gitu loh? Kenapa? Maksudnya buat apa gitu loh? Ya urusan kita bisnis syariah kan di sini kan. Tapi semakin kemari ya, orderan kita makin lama nyampenya. Yang terakhir kemarin itu 2 minggu, 14 hari. Sebelumnya 12 hari. Ya kita positive thinking aja. Memang begini, karena udah 1 juta mitra ya, 1 juta mitra yang bergabung. Jadi wajar ya, dari seluruh dunia pula ya. Tentu PO-nya itu kalau seperti ini saya malas jawab ya. Ya saya jawabnya yang ada di pikiran saya aja. Nih kan saya jawab nih ya. Nah, nonton deh ini VT saya terbaru. Bukan yang di YouTube. Ya YouTube-nya namanya Tengku Riko. Nonton di sana ada tuh. Sana ada. Dari vendor kita ya, produksi per minggunya untuk Alkabes itu 20.000 botol. Kenapa kita nggak bisa ngorder 1 botol pun? Karena apa? Karena sudah ada yang duluan beli. Banyak banget, diborong semuanya. Ya dibayar 2,5 M semuanya tuh. Nah, kok bisa? Ya karena laku banget di Kalimantan. Jadi kita yang beli satu-satu ini bukan dicuekin. Ya siapa yang duluan? Nah, kayak gitu tuh. Oh gitu. Oh iya. Udah saatnya kalau pula ini ya pertanyaan ke arah pribadi ya. Gak apa-apa. Umur saya udah berkali-kali saya bilang. Sudah 1001 kali saya bilang. 51 tahun. Nah gitu loh. Kalau soal anak, saya punya anak ya, seorang. Nah gitu loh. Belum tamat SD. Nah sudah puas Pak, puas ya. Nah, puas ya. Ya hanya sebatas itu aja saya menjawabnya. Nggak mau lebih. Oke? Ya karena di sini edukasinya tuh ya sebaiknya teman-teman tuh bertanya tentang konsultasi penyakit. Jangan pikirannya tuh ke hal-hal yang lain. Kita selamatkan ya, mana tahu Anda punya saudara ya operasi cancer, ya mau operasi katarak nggak jadi, atau mungkin ya pokoknya bisa kita bantu. Jangan dihabiskan pembicaraan kita di situ hal-hal yang tidak worth it. Nah, itu udah saya kasih kelonggaran itu ya.
Mau saya jawab usia saya, padahal udah 1002 kali saya ngomongnya ya, 51 tahun. Nah, tapi masih juga ditanya-tanya. Nggak apa-apa ya. Kita kan orang baik. Dan alhamdulillah ya, kayak urusan kepriaan ya di usia di atas 40 tahun ya, seperti kan ada cancer, apa tuh namanya urusannya dengan kantong kemih itu ya, prostat. Nah, prostat itu. Nah, kanker prostat, ada masalah dengan prostat ya, kencingnya tidak lancar ya kan, itu kan, apalagi kalau ada kansernya segala, itu bisa kita atasi ya. Body Moon, House Pro, Bimax dengan LVN Kolagenia sejumlah usia. Nah, kayak gitu. Seperti itu. Oh, ini kayak sebentar lagi kita mau room cut nih guys ya. Insya Allah nanti after zuhur nanti kita sambung lagi ya. Saya pun ini kebelet mau pipis. Kecuali kalau ada yang komal ya bisa ya. Ada 2 orang yang komal ya, saya bisa ke belakang. Tapi kalau enggak, nanti kalau ditinggal ini screennya kosong ya selama 5 menit, nah itu bisa tiba-tiba mati aja nih, ya kan? Bahkan suplemen kita dipakai oleh kucing, hewan pun bisa. Ada yang kemarin kambingnya demam ya, dikasih Haspro, sembuh alhamdulillah. Iya mah, kambingnya mah. Mantap lah. Ada iseng dia pada bawa ke dokter hewan kan, dikasih itu Haspro 1, sembuh alhamdulillah. Murah, mujarab. Murah harganya, mujarab obat. Kayak mama kemarin sakit gigi berkali-kali kan, dikasih Body Moon, ya kan? Percaya nggak percaya, yang penting hilang sakitnya, ya kan mah? Apalagi semua tergantung pikiran kita, ya. Kalau kita mengabaikan, saya juga sama dulu mengabaikan gitu loh. Karena apa? Karena sok penting, kadang-kadang ego, padahal diri sendiri itu nggak penting gitu kan. Nah, setelah tahu sekarang, ternyata harga segitu tuh sangat membantu ya, karena terjangkau. Karena bisa kita belikan uang kita untuk yang lain, ya kan gitu kan? Bukan untuk kesehatan aja. Alhamdulillah Allah kasih kita petunjuk. Ini loh, kamu ya Riko, untuk keluarga kamu juga ya kan. Nah, ini ada suplemen dari bisnis yang kamu geluti sekarang ya kan. Nih, nanti ini sekarang ada produk baru tuh Alkabes. Nah itu loh, nah kita udah punya ya, tinggal kita pakai gitu loh. Bisa untuk semua penyakit, diteteskan aja kayak air putih, semua penyakit tuh. Kalau Haspro, Bimax itu kan satu penyakit itu kan, ada Haspro kita beli, ada Bimax kita beli, ada kolagen kita beli, ada Ecovico kita beli. Kalau Alkabes nih enggak, dia satu aja, dia berdiri sendiri aja gitu loh. Tapi masih produknya PT Best juga, kayak gitu bos. Ngantuk. Kita segarkan dulu ya.
Kamu kalau lagi bete itu kan pakai apa tuh nyegarkan wajahnya? Langsung glow, langsung glowing, langsung glow. Go left together. Umi Aisyah. Ada yang ngajak go left together tuh gimana tuh? Nanti kira-kira gabung ke left orang ya? Nggak ngerti. Coba terima deh. Ya, ketemu. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus sekarang yang Napas jadi tuh. hostnya siapa? Hah? Yang jadi hostnya sekarang siapa? Bu Darnila. Kami gabung lab. Oh gitu. Nah, itu Oh, kalah yang di atas tadi tuh. Kami gabung lab tuh, Pak Leader. Itu tuh, kenalan dulu sama Jakarta tuh. Udah aku prospek dia. Dia kalah jadi mitra aku katanya. Udah aku serahkan samamu, Pak Leader. Lanjut eksekusi. yang di bawah ini. Atas. Di atas. Atas yang mana? Kok Di nggak bawah loh. nampak sama dirimu? A, a, apa namamu tuh? Abi apa? Aben. Bet. Assalamualaikum, Aben. Waalaikumsalam. Oh, dari Jakarta ya? Iya, Oh, oke. Belum anggota, belum bergabung lagi. Bunda, belum ya? Oh, oke. ya. Ya, Jadi sejauh nanti ini apa yang udah Aben ketahui tentang bisnis syariah ini? Kenalan dulu tuh Pak Leader sama Aben. Oke, ya. Kami PK, dia menang, dia. Nah, dia mau jadi mitra aku katanya. Udah mitramu aja. Oh, semudah itu Abed ya. gimana? Kalah dirimu kan apa menang? Wah, Nah, langsung turun dia. Dirimu pun langsung masuk. Aduh. Kenalan dulu di mana rumahnya Jakarta, Bos. leader Apus lebih terpercaya. Ya Ini biarin sekarang aja. apa ini? Ini sekarang room aku tuh room ini Ini Bunda dan room gabung lab, Pak Leader. gitu. Iya ya. Belum pernah saya, belum pernah. Jadi Oh, masih ini mantap. ah. Itu orang Jakarta. Nanti kalau ada penduduk Jakarta, saya suruh Anda yang prospek siapa yang dekat di Jakarta. Oh gitu. Iya masih belum nyambung sih tadi. Tiba-tiba saya disuruh gitu aja, ya kan? Iya. Juga belum ya kan? Iya, ada orang dari Jakarta, ada orang dari Tangerang. Kalau saya gabung lab itu, masuk, ku kenali kalian, udah dapat cuan. Bunda, kita sama-sama mitra ya. Jadi banyak kan yang nanya sama kita, udah dapat apa aja, kan itu kan? Oke. Hari ini ada orang yang mau operasi cancer ya, sampai jual kos-kosan 30 kamar, di bawahnya ada 3 toko, Nah, harganya 2,3 miliar. Nah, saya itu sebenarnya nggak sampai hati, ya. Saya pengen bilang gini, kenapa nggak beli satu paket ini aja 2.850.000, beli Body Moon, beli Hasbro, beli Bimax, ya kan? FN Kolagenia, nggak jadi tuh jual kos-kosan 2,3 miliar, ya kan? Dengan biaya hanya nggak sampai 3 juta. Kita bilang 3 juta lah minimalnya. 3 juta. Nah itu. Karena gini ya Pak Leader ya,
Saya kan di Medan ini kan kusuk alternatif. Oh, Saya gitu. ahli saraf. Menengok balehonya. Boleh. Jadi orangnya sarap juga. Bercanda. Iya saraf juga, ya kan? Bahkan ini dia ada kemarin- ada ini ha. Kemarin menghadirkan apa? Ibu apa tuh yang rame banget tuh? Ibu Desi namanya tuh. Itu Bunda. Udah kita itu yang itu lagi Jul Harry itu sudah kita apa? Nampak kan? Nih. Iya. Oh, Cut Darnila. Iya. Bang Sawat Terus? Pak, nih. Nih tahu nggak? Heeh. Nih balehonya. PTBS. Wih, luar biasa kayak gitu ya? Iya, jadi nggak sibuk-sibuk ngoceh-ngoceh di luar sana. Datang sendiri orang ke rumah. Iya, di rumah aja gitu. Tapi alhamdulillah saya sudah mengembangkan sudah sampai Aceh. Jadi saya buat grupnya itu Sahabat Karib Aceh Medan. Iya. Karena di Medan itu ada 20 mitra, 3 orang petani sawit, 1 orang petani duku. Di Aceh 30 mitra lahan sawit semua. Sama lahan padi. Kalau sawit udah biasa lah, padi udah biasa. Kalau duku ini loh, duku bisa juga pakai ini. Duku 1 pohon turun 1 ton. Masya Allah. Tapi aplikasi 2. iyalah. Best Farm sama Eco Farming fotosintesa. Oke. Iya. Oh, yang terbaru belum pakai lagi, Bu. Yang terbaru. Ini mau order juga yang terbaru itu nanti. Itu ada penambahan dia 100.000 ya. Kalau ngorder lama ya, Bu ya nyampenya. Lama nyampenya ya. 2 minggu ya. Apanya? Kalau kita ngorder nyampenya 2 minggu ya sekarang ya. Lama banget. Enggak, sempat semalam saya baru order itu Eco Racing 8 box, Eco Farming 8 box, 1 paket 16 box baru order saya. 5 hari sampai. Bu, Eco Racing gak usah dibilang-bilang. Masih ada barangnya kan? Berarti Bunda ini belum tahu dia. Udah tahu tapi barangnya saya RO masih ada. Bukan itu yang saya maksud. Kalau kita ngorder Eco Racing tuh nggak usah disebut Oh, di masih sini. disebut di sini tapi aku posting. Iya dibilang hektar kan izinnya belum lengkap lagi perpanjang ya? Atau sudah nggak dihilangkan? Bukan. Jadi sebenarnya gini, oke lah kita bicarakan di forum ini ya. Dulu kan awal sekali, pertama sekali dulu kan 1 produk doang, Eco Racing. Jadi sekarang ini produk kita ada lebih dari 200. Ya, jadi untuk menghilangkan image usaha ini hanya sekarang udah PT Best, bukan Eco Racing, ya kan? Nah, jadi kita mesti lindungilah, ya kan? Kita mesti jadi menghilangkan image Eco Racing-nya ini. Produknya bukan Eco Racing aja, ada Eco Farming, ada parfum, ada macam-macam kan gitu. Pokoknya eko-eko lah ya. Banyak gitu loh. Jadi Eco Racing ini untuk sementara kita diamkan dulu. Ada, cuman kita diamkan dulu gitu loh. Ada hanya untuk khusus mitra yang pakai aja. Gitu kan. Enggak juga. Dijual juga. Tapi kalau kita jual kayak gitu orang pakai itu bagus, dia testimoni kayak mana? Pening juga lah itu mikirkannya. Enggak, Bu. Berarti Ibu belum masuk poinnya nih. Poinnya itu kita nggak usah bilang lagi orang nanti PTBS, ya kan? Jangan hanya tahu PTBS ini, tahu Eco Racing doang. Banyak produknya, gitu loh. Berarti bukan satu produk, bukan satu item aja yang harus kita sebut, gitulah intinya gitu aja lah. Udah. Iya. Berarti gitu dia loh. bukan hanya produk itu saja, cuma dia itu yang udah terkenal dari awal tahun 2017 kan gitu. Iya. Aku ngerti juga sikit-sikit, cuma lama bergabung. Karena salah satu pasien saya yang rutin itu
Mitra Lusuri Medan. 15 Mobilio, 3 Pajero, ini tembus 3 miliar. Itu langganan saya rutin. Cuma saya nggak bergabung dengan dia. Sejak saya bergabung melalui Facebook sampai sekarang dia nggak panggil-panggil saya lagi. Ibu ini sebenarnya auranya memang aura apa sih? Aura reseller mitra PTBes cocok ya, sangat-sangat chemistry. Amin. Bukan kan aura yang tukang ngelawan-lawan Hektar tuh enggak? Bu, sebenarnya kalau melawan Hektar itu nggak perlu kita julitin, nggak usah ya. Sampai diteror, sampai WhatsApp aku loh. Kok sama? Kok sama? Kayak mana Iya. teror itu? Nah, ini nggak usah kita apain. Macam-macam dibilang situ. Dibilangnya aku simpanan Pak Haji Febrian Agung katanya. Kalau tadi pagi mereka tuh tulisnya apa tadi ya? Tobat nak katanya gitu loh. Tobat Dia nak. bukan bilang tobat, langsung dibilang Bu Darnila itu membela PTBes, membela Pak Haji itu pasti simpanan dia ya katanya. Kurang ajar. Kalau poin yang saya terima di sana, Bu ya. Pertama, saya kok jadi ibu tuh, kalau saya ya, itu pertama ngebalasnya tuh tidak terpancing emosi. Ya kan dibilang nggak bagus tuh, ya kan? Yang mereka mau kalau kita emosi mereka tepuk-tepuk tangan. Ya kan gitu tuh. Kita Iya. sama aja. Iya, intinya yang saya pelajari gini Pak Leader. Intinya yang saya pelajari, kurasa lebih pintar Pak Leader daripada saya ya. Karena saya kan baru awam ya. Gitu ya. Yang saya pelajari itu kalau ada mitra yang baru, ya kan? Itu dia itu langsung dipatahkan mentalnya. Karena ditengoknya kan kayak itu, siapa Joel Harry, kan? Iya. Videonya sampai dia bilang seluruh mitra PTBes dibilangnya perempuan tak bagus. Ya Allah. Ya nggak usah kita ucapin kan gitu. Nah, kenapa dia seperti itu? Karena dia dari luar kan, dari luar yang nggak bisa kita proses kan gitu. Sebenarnya kan udah bisa diproses itu kalau udah dibilang kita semua mitra PTBes itu lonte, ya kan? Bener nggak? Waduh Bu, saya nggak pernah loh selama ini live ngomong seperti itu. Itu video udah tersebar loh Pak Leader. Tahu, saya tahu. Cuma saya tahu. Ah Dan itu, dia terus dibilang gini sama mitra juga kan denger. dia sudah Dibilang hapus, denger kan? lo Pak Leader. Terus Sudah dibilangnya hapus, loh. gini, ya Sudah dihapus nggak ada ya, perempuan yang sanggup melawan aku katanya. Kok Bu Darnila ini berani lawan aku di lab katanya. Terus diteror lah pakai WA ya kan, pakai WA diterornya gitu. Udah sekarang intinya gini, yang mitra baru baik mitra dari aku maupun dari Pak Leader, kita memang wajib dampingi mereka untuk membentuk mentalnya kuat gitu ya. Iya. Kalau ada hater-hater yang masuk itu intinya sebenarnya. Kenapa aku dibiarin sama ibaratnya sponsorku? Karena dia tahu aku itu sudah kuat untuk hal-hal seperti ini gitu kan. Nah jadi ibaratnya kalau ada mitra kayak mitraku, kita nggak tahu yang nonton kita di bawah itu kadang-kadang kan mitra kita gitu Pak Leader. Kalau kita tidak tegas, dia bilang ibu aja nggak bisa lawan dia, gimana kami kan gitu kan. Nah karena kan kalau menurut saya itu ya kita kan harus membangun karakter keberanian dari mitra kita juga, baru kita sukses. Tapi kalau kita mitra kita itu hanya FO saja, tidak RO dan tidak juga mengembangkan bisnis ini, sampai kiamat pun nggak sukses-sukses kan gitu. Jangan ngomong kayak gitu Bu. Memang kenyataannya loh Pak Leader. Contohnya aku ya, jalur kanan itu sudah menuju ke 150 juta selama 1 tahun 5 bulan, termasuk cepat. Saya tidak belanja. 300 lebih ya, ada 300 lebih ya. Nah, jalur kiri 15 poin lagi tembus kereta pertama, motor pertama.
Kalau mereka itu yang tidak hidup binarinya, kita sendiri yang mencari, memang agak capek karena kerja sendiri. Cuma sebenarnya kalau misalnya saya fokus terus hanya satu paket bisnis atau eksekutif gitu kan, tembuslah itu. Kan gitu. Ya. Karena saya setiap jalur mitra saya baik petani ataupun orang biasa itu saya sponsorkan Pak Leader. Iya. Saya cari orang, saya letakkan dan juga saya sponsorkan dia. Biar dia dapat penghasilan yang 400.000 yang sudah kita sampaikan. Makanya saya lebih fokus jualan sekarang. Mantap. Nah jualan aja lah 3 dus, dapat 3 juta gitu untungnya. Oh oke. Wow luar biasa ya. Bisa jual 250.000 ya. Wow. Iya. Nah kayak Haspro, berapa satu paket aku belanja? Habis satu paket udah. Tapi Ibu Danila nih didukung dengan apa ya? Profesi sebelumnya ya? Itu dia. Mantap itu. Bapak juga ikutan Bu? Ya, Bapak itu suami bagian terapi listrik, pakai listrik itu menjalurkan ke badan orang. Oh mantap lah. Tapi anak sudah aku masukkan Berarti juga orang ya, berdatangan suami terus ke udah rumah masuk, ya? anak Orang juga berdatangan masuk. terus ke rumah ya? Hah? Orang berdatangan terus ke rumah ya? Ya, dipanggil datang. Oh dia orang mesti bikin janji dulu, bukan nggak Ya. bisa langsung walk in Enggak, gitu, nggak bisa. dia telepon, Bu ada di rumah, ada. Terkadang kan aku kan turun ke Aceh membina mitra PT BES yang udah pakai pupuknya. Iya. Nanti 8 hari di Aceh, balik lagi ke Medan gitu kan. Karena kan banyak ku salurkan ke sana. Termasuk yang brutal juga nih ya. Maksudnya tuh apa namanya presentasinya brutal. Iya, maksudnya nanyanya gimana kalau dia udah pakai 2 kali gimana perkembangannya gitu. Cuma saya banyak posting di Facebook Pak Leader. Oh. Facebooknya Cut Cantik. Cut Cantik. Cantik. Iya. CANTEK. TEK. Cuma iya, Cut Cut pasti dia. Itu di situ testimoninya banyak, cara penanamannya di situ banyak, ke padinya kemana. Kalau TikTok ini enggak, itu postingannya foto-foto aja. Oh. Banyak di Facebook. Jadi lebih banyak mitra Ibu ini di Medan atau di Aceh? Ya dua-duanya. Itu kalau semua kalau terhidup binari 22 itu benar 1,67 miliar itu 13 bulan tembus. Cuma kan nggak semua hidup binarinya kan. Iya. Lebih banyak ke penjualan paket. Cuma kalau saya kan tidak ada melalui sponsor lagi. Saya sudah langsung jalur ke Bu Emi. Emi mana tuh? Istri Pak Adanaris. Oh iya. Oh oke. Jadi Saya Ibu ini sudah langsung belanja ke sana. belanja COD. Iya, enggak COD lah, transfer nanti udah dikasih nanti pin serialnya kan, pin serial pembelanjaan atau pin serial masukkan mitra, udah proses sendiri. Kemarin siapa yang cerita ya? Orang Aceh juga yang dia belanja COD. Sama istri Pak Dahlan juga sih. Bukan Ibu ya? Aku udah langsung. Cuma prosesnya untuk dapat sponsor, untuk naik poin ya kita yang proses lah. Oh iyalah, itu kan biasa. Kita pun udah mampu kan. Nah, Iya. kalau orang baru mana ngerti dia. Terus apa namanya? Keluarga udah pakai semua, Bu? Udah. Orang tua Ibu. Udah. Orang tua udah nggak ada, abang-abang, kakak-kakak. Kakakku itu kakak ipar ada 20 hektar sawitnya. Iya. Abang kalau saya dikit ya, saya itu cuma 1 hektar, nggak banyak. Cukup lah untuk uang akomodasi kemana-mana. Ya kan? Ibu yang dengan personalitinya orangnya ceria, kemudian ngomongnya kayak air mengalir aja kan. Nah,
ngomong ya kan. Jadi itu udah satu Iya, modal, ngoceh aja gitu ya. udah modal. Ngoceh Tapi aja. ngoceh tapi ada berisi, ada poin-poin gitu loh. Nggak asal-asalan ya. Ngoceh Nggak aja asal nggak? Gimana cara gimana cara menghilangkan ngoceh tuh? Ya Allah. Nggak, itu saya justru pengen seperti itu tapi nggak bisa karena itu sudah kepribadian kita, Bu. Sudah kepribadian kita. Itu nggak bisa diganggu gugat lagi. Jadi kalau saya ngomongnya kayak gini, tenang, kalem, ibu berubah ke sini nggak bisa. Tapi saya berubah ke ibu nggak bisa juga. Itu udah. Tapi Tapi menurut kalau saya, menurut saya Pak Leader ya, menurut saya lebih banyak kegagalan mencari mitra dari TikTok kenapa gitu? daripada kita mencari mitra di luar sana. Oh gitu. Iya. Kenapa gitu, Bu? Kenapa gitu? Kalau di luar sana itu paling dia bertanya, apa keuntungan setelah kita pakai produk dari ibu? Ya kan? Dan apa manfaatnya, apa keuntungan, dan berapa besar kemungkinan kita sukses di sini, itu yang ditanya. Mm-mm. Kalau di media sosial ini kan banyak sekali orang hater itu yang mengatakan, oh ini PTBS tukang tipu, oh ini kita tukang ngibul kan gitu kan. Mm-mm. Saya main TikTok ini dari bulan 1 pulang umroh lah, bulan 12 ya umroh, berarti bulan 1 pulang. Yang gitu kan, buka TikTok ini. Nah, lebih banyak dosa juga di TikTok ini daripada kita menawarkan di luar sana. Kenapa gitu? Hah? Kenapa bisa kayak gitu? Kalau saya malah sebaliknya, Bu. Sebaliknya gimana? Saya justru menghasilkan poinnya di TikTok. Nah, itu berbeda-beda. Kalau menurut pengalaman saya setelah mempelajari TikTok ini, ya, lebih banyak di sini kita itu komunikasi dengan orang-orang yang sensitif. Hah, masa sih? Sensitif gimana tuh? Ya seperti ya kalau kita buka lab kan orang komen, oh ini nggak benar, sadar gitu kan. Nah, jadi kalau kita pun tidak membacanya gitu kan, kita kan mata kita kan gitu, kita baca juga kan, Iya. gitu. Jadi kalau di luar sana mitra saya itu bukan orang biasa-biasa memang. Di Bakongan Timur itu Pak Camat Katolo aktif, dia seorang camat yang aktif. Udah itu yang di Tapatuan juga mantan camat. Ya, udah itu Sepdes. Udah itu juragan pupuk kimia. Mitra saya di Medan, Pak Haji Nasir Mahmud itu mitra proliti saya, punya kampus Politeknik Unggul LP3M Jalan Iskandar Muda, kampus sendiri, travel sendiri. Orangnya sudah penghasilan miliaran juga. Kita tawarkan pun dia itu tidak mengatakan yang tidak gitu. Dia mitra proliti saya, itu sekali tembus kereta itu 3 nanti dia kan 31 hak usaha kan. Iya. Nah, dia jalan pelan-pelan karena dia belum pensiun, karena dia seorang dosen gitu kan. Banyak mitra saya itu Pak Leader itu orang kerja kantoran seperti pengacara, dinas pertanian, banyak. Kalau ada pelatihan di Medan saya hadirkan mereka. Iya. Makanya tahu-tahu nanti kan poin saya sudah naik gitu. Karena di bawah Mereka saya itu nggak ada itu yang sekolah itu SD, nggak ada. Bu, Selain saya ya nggak tamat lulusan. Tanya, Bu. Mereka kerja nggak, Bu? Mereka kerjain nggak? Aktif Oh, mantap dong. kerja, pakai juga. Nah, itulah yang namanya kita itu hidup ya. Makanya kita seorang leader pun harus juga banyak berpikir, jangan buat kesalahan yang fatal gitu. Apa tuh kesalahan fatal? Ah, Apa gitu kesalahan fatal, Bu?
Ya kalau ada mitra berlian gitu ya, mitra yang betul-betul berpotensi memberikan satu jalan untuk kita itu jangan suka memotong-motong. Motong apa itu? Ya memotong-motong mitra gitu. Nanti udah kita prospek kan, nanti janjinya di jalur kita, tahu-tahu di jalur istrinya gitu. Oh, begitu. Tapi udah tamat dia leaderku itu, sudah nggak ada lagi di PTBS. Udah kenapa? innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah tembus mobilio dia. Udah pindah. Udah, Pindah kemana? nggak tahu. Pokoknya jelas udah pindah lah. Pindah Makanya ke di sini MLM lain. PTBS itu harus orang-orang yang jujur baru berhasil. Betul. Karena kan gini, itu kan sungguh mulia ya. Yang namanya Iya. gu berkah no riba gu baitullah. Berarti memberi solusi kita lunas hutang bebas riba. Iya. Jadi kalau kita nggak jujur ya, hanya perkataan di mulut saja kebaikan tapi hatinya ya bisa kita bilang nggak sesuai dengan ucapan dia. Itu banyak sekali orang walaupun sudah berhasil tetap tumbang. Betul. Iya. Iya. Itu hasil betul. hasil pelajaran saya ya. Karena ada banyak juga leader yang saya lihat udah tembus mobilio, ada berapa orang. Itu kenapa? Karena bisa dicurigain rezeki yang dia dapatkan itu tidak berkah gitu. Makanya dia tumbang. Betul. Yang bertahan. Ya kan? Ya kayak saya, berapapun leader saya udah nggak aktif, saya tetap aktif langsung ke atas gitu kan. Iya. Karena tujuan kita apa? Tujuan kita mencari rezeki lebih baik ke depan. Bukan mencari rezeki sesaat, ya kan? Sehari 2 hari dapat sponsor yang besar, kita selamat buat 1 minggu untuk belanja anak istri kita. Kalau kita enggak, kan cari rezeki kalau perusahaan itu masih berjalan, masih bisa kita jalankan. Kalau terkecuali perusahaan itu udah tumbang, ya kan? Baru nggak bisa kita jalankan lagi. Itu sih menurut saya Cuman kalau pelajari. saya gini, Bu. Kalau saya sih tidak ada yang perlu diburu-buru di sini ya. Iya benar. Jadi kelihatan ambisi juga saya nggak mau, biasa-biasa aja, ya kan? Cuman kita mesti nancepin akarnya itu mesti kuat kan? Jadi akhirnya begini, nih maaf kalau kita bicara soal perusahaan, kan perusahaan itu kan manusia yang bikin. Bisa jadi dia tumbang, bisa jadi dia hidup terus kan gitu tuh. Iya. Nah, nanti ke depannya seandainya yang kedua tadi yang terjadi, perusahaannya tumbang. Nah, kita di sini udah kuat kita bercokol di sini di media sosialnya. Ya kita kan apa istilahnya personal branding. Personal branding. Ya kan? Jadi apa ya? Kita tetap setia pada satu perusahaan, cuman personality kita nanti akan berkembang juga gitu loh. Artinya memang di sini kita memang apa ya istilahnya tuh mengembangkan bisnis ini. Cuman nanti kedepannya orang tahu adalah orang tahu Bunda Darnila, oh tinggal di Medan gitu loh. Bukan oh itu apa ya itu dia tuh leader itu loh. Gitu maksud saya. Paham ya? Nah, gitu loh. Jadi lebih pada Pak Riko ini dia kalau dia tuh orang kesehatan misalnya itu kan. Kalau Anda mau konsultasi tentang cancer atau tentang skincare bisa sama dia. Tapi kalau di sini orang pengen ngobrol-ngobrol juga boleh. Ya kan tidak selama ya kita ngomong itu terus kan? Iya. Jadi, Karena kenapa kalau kita sudah ibaratnya kan yang leader-leader yang lain lah sudah berhasil dengan sebuah perusahaan yang udah dikembangkannya itu kita pun ditawari orang, kita dicari orang. Iya. Karena dia tengok potensi marketing kita ya. Saya aja travel umroh aja banyak orang yang tawarin saya menjadi TL-nya. Cuma karena saya sudah istiqomah di Khalifah, nggak mungkin saya akan lari ke jalur lain karena kan
Khalifah itu masih berdiri di kota Medan kan gitu kan. Khalifah apa tuh? Apa tuh, Bu? Travel umroh. Oh, gitu. Iya. Iya, iya, iya. Oh. Jadi ada keberangkatan setiap tahun membawa 42 jemaah. Ibu jual paket umroh juga? Iya. Pensiar Baitullah. Iya, kenceng ya bisnisnya ya, kenceng ya bisnisnya, banyak banget ya luar biasa. Yang penting kalau bagi saya itu bagaimana ya? Yang penting bisa menghidupi rumah tanggaku. Memang kewajiban rumah tangga yang hidup itu suami. Cuma kalau saya bisa membantunya lebih baik. Ya kalau tadi suami saya kerja sama orang, alhamdulillah sekarang udah buka usaha sendiri gitu. Jadi lebih, udah itu kami nggak hanya tidak hanya dipandang sebagai seorang tukang pijit aja gitu kan. Sekarang masih mijit, Bu? Masih, aduh TikToknya ada jeda waktu ini Pak Leader. Jeda waktu gimana tuh? Ini nah 4.50 itu nanti labnya hilang, jeda Oh, nggak waktu apa-apa. dia. Kalau saya sini udah selesai sih. Udah Oh ini udah keluar. ini belum. Oh. Nah udahlah segitu dulu ya Pak Leader ya. Oke lah. Aha. Saya Makasih mau banyak, nengok Ibu, ya, toko udah dulu join, ini. Ada mau jumpa dengan seseorang. Prospek Oke, juga sip. PT BES. Sip, sip. Ya. Ya semoga semangat terus, dampingi mitra-mitra kita yang udah ada, semoga eksis terus. Oke. Ya Makasih, Pak Bu. Leader, Bergabung. nanti aku tunggu ini pas jeda TikToknya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun sendiri tuh Pak Leader karena belum bisa diketik HP, masih ada jedanya.